Shalom, di sini saya Rahel Tinggaratri dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik penghijauan dalam mengurangi pemanasan global. Dalam hal ini tentunya ada campur tangan seorang pemerintah. Dalam pemerintahan, seorang pemimpin tentunya ada Allah yang berperan dan berhikmat atas segala apa yang dipercayakan kepadanya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma 13 ayat 1 dan 2. Serta Roma 13 ayat 4 juga mengatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Namun saat ini banyak terjadi kerusakan alam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan alam, di antaranya yaitu pertama, karena ulah manusianya. Ulah manusia ini yang merugikan adalah terjadinya kebakaran hutan, penebangan liar, dan pembukaan hutan skala besar untuk keperluan tertentu. Dalam pengelolaan hutan, selain dampak positif juga ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama bagi ekonomi, karena kehilangan produk di masa yang akan datang. Kedua, kerugian bagi kehidupan juga terjadi karena penebangan hutan secara liar. Ini sehingga keseimbangan dan kelestarian alam tidak terjaga lagi. Ketiga, keseimbangan hutan akibat penebangan liar ini akan menurunkan kemampuan hutan sebagai produsen oksigen, penahan air, dan sebagainya. Pohon mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca. Seperti spons atau busa, pohon menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi pohon ini dijalankan dengan sangat masif oleh hutan. Maka dalam mengatasi permasalahan pemanasan global, pemerintah juga pernah menerapkan penanaman satu orang satu pohon. Istilah ini diharapkan akan membuat Indonesia lebih lestari dan hijau. Pengaruhnya dihitung dari satu manusia satu pohon. Jika penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa, maka otomatis pohon akan tertanam sesuai dengan jumlah manusianya. Dalam upaya pelestarian lingkungan, pemerintah juga menerapkan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketentuan Undang-Undang Pasal 2 Ayat 3, Pasal 44 Ayat 3, dan Pasal 45 Ayat 4 Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang rehabilitas dan reklamasi hutan. Dalam pelestarian lingkungan, manusia juga memiliki hak dan kewajiban. Hak manusia adalah menikmati udara segar, memperoleh air bersih dan segar, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Selain hak, ada juga kewajiban, yaitu membersihkan lingkungan dan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kaitan dari hak dan kewajiban dengan penanaman pohon adalah, jika kita mau menikmati hak kita yang diberikan oleh alam atau lingkungan, maka perlulah kita melakukan penanaman pohon kembali untuk melestarikan lingkungan kita, dan sudah sepatutnya kita menjaga lingkungan. Ada tindak pidana atau sanksi bagi masyarakat yang merusak lingkungan ataupun pohon. Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan atau P3H, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang secara melawan atau hukum atau melanggarnya. Hasil hutan kini banyak diperdagangkan, terutama hasil kayunya. Alasannya adalah karena meningkatnya kebutuhan kayu baik di pasar lokal maupun internasional. Kedua, karena lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia sehingga menyebabkan banyak terjadinya penebangan liar. Akibat ulah manusia yang terus merugikan hutan Indonesia, banyak hutan-hutan yang telah mengalami kerusakan. Contohnya di kawasan hutan Kabupaten Pesisir Selatan, seluas 58 hektar mengalami penebangan liar yang diduga dilakukan untuk perluasan kebun sawit yang berada di dekatnya.
Kedua, kawasan hutan di Kecamatan Monta, Kabupaten Dompu, dan Kecamatan Huu, Kabupaten Bima, Kabupaten Pesisir Selatan, Nusa Tenggara Timur, mengalami penebangan hutan ilegal seluas 14 hektar, diduga dilakukan untuk pembukaan lahan pertanian di kawasan hutan. Ketiga, kawasan hutan produksi Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah terjadi penebangan hutan seluas 70 hektar untuk perluasan wilayah tambang. Keserakahan manusia yang terus-menerus menyebabkan terjadinya penebangan liar. Setelah ditebang, mereka akan menjual hasilnya. Contohnya di daerah Kalimantan Tengah. Penebangan ini dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu UD Karya Abadi yang menjual hasil penebangan ilegal di Kalimantan Tengah ke Jawa Timur, Surabaya. Maka dari itu, mari kita menanam pohon. Menanam pohon adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ekosistem dan udara di lingkungan sekitar, tentunya untuk mengurangi pemanasan global. Saya akan memberikan prosedur penanaman pohon. Berikut alat dan bahan serta cara penanaman pohon yang baik dan benar. Dalam menanam pohon diperlukan cangkul, ember, bibit pohon. Di sini saya akan menanam tanaman buah yaitu buah mangga, serta air dan pupuk. Pertama yaitu siapkan alat dan bahan, lalu ambil cangkul untuk membuat lubang atau menggali pada tanah yang ingin ditanami pohon. Buat lubang sekitar 2 atau 3 kali lebih besar dari bola akar dari pohon yang akan ditanam. Ketiga, beri sedikit pupuk pada lubang tanah yang telah dibuat. Kemudian, keluarkan bibit pohon dari polybag dan masukkan ke lubang tanah yang telah dibuat. Kemudian diberi pupuk lagi di bagian atas dan tutup kembali menggunakan tanah. Dan yang terakhir, hanya cukup memberikan air secukupnya pada pohon yang telah ditanam. Demikianlah prosedur penanaman pohon yang bisa kita terapkan pada lingkungan kita masing-masing. Mari lakukan penanaman pohon untuk mengurangi pemanasan global. Saya bersyukur dapat menyelesaikan tugas ini, dan melalui tugas ini saya menjadi tahu bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan alamnya, dan sudah sepatutnya kita menjaga serta melestarikan apa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.